Selamat pagi pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya Gede Satria. Pemirsa, Ketua MK Anwar Usman kembali diperiksa Majelis Kehormatan MK terkait dugaan pelanggaran kode etik. Tidak hanya Anwar Usman, MK juga akan memeriksa Panitra MK yang menangani kasus uji materi batas usia. Dan untuk mengetahui informasi terkini, kita akan bergabung dengan Muhammad Zulhilmi, rekan kami yang sudah ada di Gedung 2 Mahkamah Konstitusi. Selamat pagi Hilmi, Assalamualaikum. Bagaimana situasi terkini di Gedung 2 Mahkamah Konstitusi? Apakah Anwar Usman akan hadir memenuhi panggilan MK hari ini? Ya, Gede dan juga pemirsa, memang benar hari ini Majelis Kehormatan MK kembali menggelar sidang kode etik terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi dalam mengadili putusan nomor 90 terkait batas usia Capres-Cawapres untuk mengikuti pemilu tahun 2024 mendatang. Dan memang untuk agenda hari jikalau berbicara mengenai pemeriksaan terhadap Anwar Usman ini, informasi terbaru yang kami terima akan diperiksa usai ibadah sholat ataupun siang ataupun sore nanti, di mana pada hari ini Anwar Usman ini akan melakukan pemeriksaan kedua, yang mana Anwar Usman ini telah pemeriksaan pada beberapa hari yang lalu. Namun untuk pagi hari ini memang terdapat agenda sidang, di mana agenda sidang ini terbuka, yakni dengan laporan terakhir terkait dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi. Memang Majelis Kehormatan MK ini telah menerima 21 laporan dari masyarakat terkait dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi, di mana 19 laporan diantaranya ini setelah diperiksa ataupun diproses oleh MK pada sepekan terakhir, yang mana 10 laporan ini ditujukan khusus kepada Ketua MK Anwar Usman. Selain melakukan pemeriksaan 2 laporan, MK juga akan melakukan pemanggilan ataupun mendengarkan keterangan dari ahli, yakni I Dewa Gede Palguna yang merupakan mantan hakim MK. Nantinya I Dewa Gede Palguna ini akan dimintai keterangan mengenai struktur organisasi ataupun tugas dari MK sendiri, di mana selama masa kepemimpinan Ketua MK Anwar Usman ini, Majelis Kehormatan MK ini tidak dibentuk secara permanen sejak Oktober 2021. Bahkan kita ketahui bersama bahwa Majelis Kehormatan MK yang saat ini dipimpin oleh Profesor Jimli Asyidik ini baru saja dibentuk pada bulan lalu untuk memproses 21 laporan yang dilayangkan oleh masyarakat. Dan nanti siang usai ibadah sholat Jumat, rencananya MK juga akan melakukan pemeriksaan terhadap Hakim Panitera, di mana di sini diduga terdapat kejanggalan dari proses ataupun laporan yang dilayangkan oleh seorang pelapor bernama ataupun pemohon bernama Almas Saki Biru, di mana sebelumnya Hakim MK Harif Hidayat ini dalam dissenting opinionnya mengatakan bahwa terdapat kejanggalan dari laporan Almas Saki Biru ini, di mana sebelumnya pemohon telah melayangkan surat penarikan gugatan pada Jumat 21 September 2023 yang lalu. Namun sehari setelahnya, pada Sabtu 30 September 2023, kuasa hukum dari pelapor ini mengirimkan surat untuk pembatalan pencabutan gugatan tersebut. Dan hal inilah yang dipermasalahkan oleh Hidayat, di mana menurutnya dalam pasal 75 ayat 1 huruf B dan ayat 3 huruf C pada peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 2 tahun 2021 ini mengatur tata bercara dalam perkara pengujian undang-undang, di mana pemohon semestinya tidak dapat lagi mengajukan gugatan yang telah mereka cabut. Dan tentunya kita akan menunggu bagaimana sidang kode etik yang dilakukan oleh Majelis Kehormatan MK pada hari ini, di mana mengingat pada hari Selasa depan MK ini akan mengumumkan hasil dari laporan atas dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Hakim MK. Gede. Iya, Hilmi, artinya hari ini memang ada pelapor baru begitu ya, di luar dari 16
pelapor yang sebelumnya sudah sempat hearing gitu ya, memberikan keterangan begitu. Ya, benar sekali Gede. Memang sebelum dibentuknya MK-MK yang saat ini dipimpin oleh Profesor Jimli Asyidik ini, MK telah menerima 21 laporan dari masyarakat terkait dugaan dilakukan oleh ketua ataupun hakim MK dalam mengadili putusan nomor 90 mengenai batas usia capres-cawapres dalam mengikuti pemilu ini. Karena dari 21 laporan tersebut memang diantaranya ada dari laporan 16 guru besar dan pengajar hukum tata negara. Kemudian dari 21 tersebut, 19 laporan ini telah diperiksa oleh MK-MK selama sepekan terakhir, yang mana 10 laporan ini ditujukan khusus untuk Ketua MK Anwar Usman. Gede. Artinya ini ada dua terakhir pelapor yang akan memberikan keterangan pada pagi hari ini ya. Nah, untuk keterangan yang akan disampaikan hari ini terbuka untuk umum, benar seperti itu, Hilmi? Ya, betul sekali. Memang jika kita melihat pernyataan dari Ketua MK-MK Jimli Asyidik kemarin, bahwa pada hari ini akan ada 2 agenda sidang, di mana pada pagi hari ini sidang secara terbuka akan dilakukan dengan agenda melakukan pemeriksaan terhadap 2 laporan dan juga akan mendengarkan keterangan dari mantan Hakim MK I Dewa Gede Palguna. Sementara itu untuk siang hingga sore hari nanti pada hari ini akan dilakukan sidang secara tertutup dengan melakukan pemeriksaan terhadap Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman dan juga pemeriksaan terhadap Hakim Panitera. Gede. Iya, untuk pemeriksaan 2 laporan itu kapan dimulai, jam berapa? Bisa disaksikan langsung oleh pemirsa di rumah. Ya, untuk saat ini kami juga masih menunggu jalannya sidang atas 2 laporan yang dilayangkan oleh masyarakat. Tadi kami juga masih melihat beberapa persiapan yang dilakukan oleh MK-MK, di mana sejumlah pelapor juga telah berdatangan, dan memang biasanya sidang Majelis Kehormatan MK ini berlangsung pukul 10 pagi ini. Gede. Ya, baik, terima kasih Hilmi atas informasi Anda. Kami akan terus menanti perkembangan